Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, karyawan, karyawati dan pendengar Kabar Binroh, kajian bareng Bina Rohani Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu yang berbahagia. Marilah pada kesempatan kali ini kita ucapkan syukur alhamdulillah karena atas limpahan nikmat serta segala hidayahnya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, menghirup udara segar. Semoga dengan ucap alhamdulillah ini Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lain yang tidak disangka-sangka. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya, insya Allah termasuk kita semua yang selalu memegang teguh sunah-sunahnya. Bapak, Ibu, pendengar Kabar Binroh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu yang berbahagia, Islam telah menyerukan agar kita berusaha untuk mengais rezeki yang halal dan mengusir jauh-jauh kemalasan, keputusasaan, dan meminta-minta kepada orang lain. Islam juga menyerukan untuk bekerja tanpa tak ada rasa gengsi atau malu. Kerja dalam Islam bukan semata mengais materi, tapi juga sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim hendaknya meniatkan bekerja sebagai bekal ibadah kepada Allah, sehingga nilai kerja tersebut tidak hanya ia rasakan di dunia, namun juga di akhirat kelak. Bekerja juga merupakan suatu kemuliaan dan kehormatan, sedang meminta-minta kepada orang lain merupakan suatu kehinaan dan kerendahan. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Ibu, Bapak, pendengar Kabar Binroh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu yang berbahagia, untuk mewujudkan prestasi kerja yang gemilang, seorang karyawan muslim, khususnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, hendaklah melaksanakan beberapa adab yang akan menuntunnya menjadi karyawan teladan, baik di mata perusahaan maupun dalam pandangan syariat Islam. Di antara adab-adab karyawan muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah amanah. Amanah dapat dipercaya adalah ciri khas seorang muslim sejati, kapan dan dimanapun ia berada. Seorang karyawan muslim hendaknya melaksanakan dengan baik amanah yang diberikan perusahaan tempat ia bekerja. Karena itu, dalam melakukan setiap pekerjaan seyogianya, ia merasa bahwa itu adalah bagian dari perintah Allah yang harus ia laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Adab yang kedua adalah profesional. Dalam bekerja, seorang karyawan hendaknya menyadari bahwa Allah selalu mengawasinya, meskipun para atasan atau rekan kerjanya tidak melihat. Ia harus bekerja secara maksimal baik ketika dilihat atasan maupun tidak. Ia mesti yakin bahwa dengan bekerja secara profesional, rezeki yang ia dapatkan akan menjadi berkah dan bermanfaat. Setiap pekerjaan hendaknya dikerjakan dengan tuntas dan sesuai dengan prosedur yang ada tanpa membuang-buang waktu.
Selesai satu pekerjaan, segera lakukan pekerjaan yang lain. Jika pernah melakukan suatu kesalahan, ambil itu sebagai pelajaran dan jangan ulangi untuk yang kedua kalinya. Karyawan-karyawati Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu yang berbahagia, adab yang ketiga adalah memiliki kemuliaan. Apapun jenis kerja yang ditekuni, seorang karyawan hendaknya melakukan dengan prinsip kerja ikhlas, kerja keras, dan cerdas. Prinsip kemuliaan harus tetap kita pegang. Kita pantang melakukan cara-cara yang tidak terpuji, seperti menipu dan menyuap dalam menunaikan pekerjaan. Sebagai karyawan muslim, kita harus memegang prinsip kemuliaan ini, termasuk dalam memegang prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Jika waktu sholat datang, segera penuhi panggilan azan. Jangan sampai kesibukan duniawi merusak kehidupan ukhrawi kita. Adab yang keempat adalah berusaha meningkatkan keahlian dan prestasi. Seorang karyawan hendaknya memiliki sikap progresif atau berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ia harus memiliki moto, kerja hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dalam hatinya juga harus tertanam kokoh ungkapan bahwa barang siapa yang prestasinya hari ini lebih buruk dari kemarin, ia adalah orang yang sangat merugi. Dan barang siapa yang prestasinya hari ini sama dengan kemarin, maka itu artinya ia berjalan di tempat. Bapak Ibu karyawan-karyawati Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu dan pendengar kabar Binroh yang berbahagia, adab yang kelima adalah memenuhi hak dakwah di tempat kerja. Meskipun dalam suasana kerja, misi dakwah jangan sampai luntur dari jiwa kita. Tatkala seorang karyawan muslim mendapati rekan kerjanya atau bahkan atasannya melakukan hal-hal yang tidak sesuai ajaran Islam, hendaklah ia mengingatkan dan meluruskan dengan sopan, dengan etika yang baik. Namun demikian, ia harus tetap memerhatikan etika dan adab seorang pemberi nasihat, sehingga orang yang dinasihati mudah menerima dan memahami nasihat yang disampaikan kepadanya. Bapak Ibu karyawan-karyawati dan pendengar kabar Binroh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, selain adab-adab di atas, seorang karyawan juga harus mengetahui rambu-rambu bagi karyawan, yaitu yang pertama, hendaknya secara tabiat pekerjaan yang ia geluti tidak diharamkan atau bertentangan dengan tuntunan syariat Islam. Yang kedua, hendaknya pekerjaan itu tidak sampai menguras habis tenaga dan waktunya, sehingga membuatnya lalai dari ibadah dan tugas-tugas dakwah yang diamanahkan Allah kepadanya. Yang ketiga, jangan sampai penghasilan yang besar mempengaruhi jiwanya, sehingga menjadikan pencarian harta sebagai tujuan utama dan bukan sebatas sebagai sarana. Akibatnya harta itu beralih dari tangannya menuju dasar lubuk hati, sehingga semua itu mendorongnya pada ketamaan dan kebakilan. Yang keempat, yaitu hendaknya ia memahami bahwa harta yang ia miliki pada hakikatnya adalah milik Allah. Karena itu seorang karyawan muslim wajib menunaikan hak harta benda dengan cara menginfakkan dan menyedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Seorang pejuang dakwah hendaknya memperbaiki etos kerjanya dan menjauhkan diri dari penipuan dan penyia-nyiaan. Yang kelima, hendaknya ia selalu komitmen dengan janji dan kontrak yang terkait dengan pekerjaan yang telah disepakatinya. Yang keenam, hendaknya ia menyadari bahwa keuntungan hakiki dari hasil kerjanya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan gaji yang ia terima dari atasan. Dalam bekerja hendaklah ia niatkan ikhlas karena Allah, sehingga ia tidak terjerumus dalam perbuatan syirik dan riya. Yang ketujuh adalah hendaknya kekayaan yang melimpah tidak menjadikan enggan untuk bekerja, sehingga kaum muslimin dapat merasakan manfaat dari kerja dan tenaganya. Bapak Ibu,
pendengar kabar Binroh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu yang berbahagia. Itulah adab dan rambu-rambu bagi karyawan muslim, terutama karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu dalam melaksanakan aktivitas kerjanya. Semoga kita dapat melakukan dengan baik sehingga rezeki yang kita peroleh menjadi berkah dan bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.